Halo, selamat pagi, shalom semuanya. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bertemu dalam eh, renungan singkat sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Saya harap kita semua bisa menyanyikan bersama-sama ya. Satu hal yang kurindu berada di dekatmu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sungguh indah lagu pujian yang kita nyanyikan bersama.
pada pagi hari ini yang mengawali untuk kita melanjutkan pada renungan pagi ini. Sebelum kita memulai renungan pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur atas berkat-Nya kepada kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang maha pengasih dan penyayang, terima kasih ya Tuhan atas kasih setia-Mu kepada kami, sehingga kami masih bisa Engkau satukan dalam renungan pagi ini Tuhan. Walaupun kami hanya bisa bertemu lewat dunia maya ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu akan selalu mendekatkan kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau buka hati kami untuk bisa mendengarkan firman dari Engkau dan bisa merenungkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan acara ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu ya Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam renungan pagi yang kita ambil dari Alkitab Kejadian yang ke-45. Ya. Kita bisa buka Alkitab kita semua. Kejadian 45 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-20. Sudah ketemu semua? Kejadian 45 ayat 15 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah anak ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Amin. Nah, itu adalah bacaan untuk pagi hari ini. Dan untuk ayat nas kita ambil dari 1 Korintus 13 ayat 5b. 1 Korintus 13 ayat 5b. Yang begini bunyinya, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, itu adalah salah satu ciri kasih. Pada renungan hari ini kita beri tema yaitu selalu memancarkan kasih. Setiap hari kita bertemu dengan orang lain, pasti ya, entah itu ayah ibu kita, kakak adik kita, saudara kita yang lain, tetangga kita, pasti kita akan bertemu di rumah, di lingkungan tempat tinggal kita,
di jalanan, di sekolah, dan di tempat lainnya. Ya. Pertemuan itu menimbulkan rasa senang. Tapi ada kalanya itu menimbulkan rasa tidak senang juga. Kadang kita merasa sakit hati, kecewa, marah karena sikap orang lain. Kalau itu terjadi, kita bertanya-tanya dalam hati, apa yang seharusnya dilakukan guna menghadapi situasi yang tidak mengenakan itu? Nah, situasi ini sama seperti yang dirasakan oleh Yusuf. Kita tahu Yusuf ya. Yusuf pernah mengalami situasi yang seperti ini. Dalam bacaan hari ini dikisahkan tentang perlakuan saudara-saudara Yusuf. Mereka memperlakukan Yusuf dengan semena-mena. Mereka memperlakukan Yusuf seperti tidak saudaranya sendiri. Tetapi Yusuf tidak pernah mendendam saudara-saudaranya itu. Ketika telah menjadi orang yang berkedudukan di tanah Mesir, Yusuf tidak sedikit pun memiliki keinginan untuk balas dendam. Dikisahkan ketika Yusuf bertemu saudara-saudaranya, ia memeluk mereka. Di saat saudara-saudaranya membutuhkan bantuannya, Yusuf dengan senang hati memberikan bantuan kepada mereka. Bahkan tidak hanya memberikan makanan yang mereka inginkan, butuhkan, tapi Yusuf juga memberikan tempat tinggal yang layak bagi mereka. Mengapa Yusuf bisa melakukan tindakan sedemikian mulia? Karena ia mempunyai yang namanya kasih. Seperti kata Alkitab, kasih itu tidak pernah ada yang menyimpan kesalahan orang lain. Itulah yang tercermin dalam perilaku hidup Yusuf. Dan kiranya kita semua jangan membiasakan diri memancarkan kehidupan yang tidak sesuai dengan kasih, yang mendendam, yang memusuhi orang lain. Janganlah kita seperti itu. Tetapi apa? Kita bisa menyontoh kehidupan Yusuf, ya, yang selalu membiasakan diri dan memancarkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita bersekutu dalam doa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Yesus atas firman yang telah kami dengar dan renungkan pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa kami merasakan firman-Mu ya Tuhan. Kami bisa meneladani kehidupan Yusuf. Yusuf begitu sangat mengasihi saudara-saudaranya, dan kami sekiranya Tuhan bisa hidup seperti Yusuf yang bisa mengasihi tanpa mendendam. Dan Tuhan, biarlah kehidupan kami selalu menyenangkan hati-Mu. Dan kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Dan sebentar lagi juga Tuhan, kami akan mengikuti kegiatan pembelajaran. Kiranya Engkau memberikan Roh-Mu sehingga kami bisa selalu fokus untuk mengikuti setiap pelajaran yang akan kami terima. Dan terlebih Tuhan, kami bisa memahami pelajaran itu dengan baik. Dan kami bisa menyenangkan hati kedua orang tua kami, Yesus. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya hari ini hanya dalam kuasa-Mu, Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, selamat mengikuti pelajaran pada hari ini. Semangat selalu, Tuhan Yesus memberkati.